Bruk! Ah! Ratu meringis memegangi kepalanya yang terbentur kemudi. Pandangannya tidak terlalu jelas, akhirnya ia menabrak mobil yang berhenti di depannya. Beruntung, ia menurunkan kecepatan laju mobilnya. Tok! Pemilik mobil yang ditabrak oleh Ratu itu mengetuk jendela mobil. Ia menurunkan kaca jendela dan melihat seorang pria berdiri kehujanan di samping pintu mobilnya. Pria itu bertolak pinggang, menyuruh Ratu keluar dari mobilnya. Dengan tubuh gemetar, ia keluar. Menatap pria berusia sekitar 30 tahun. Rambutnya yang sedikit panjang, basah oleh air hujan. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut. Pria itu menyingkapkan rambutnya ke belakang. Ratu baru bisa melihat wajah pria yang berdiri di hadapannya. Tidak bisa dibilang tampan, lebih cocok disebut sebagai pria manis. Namun, tatapannya begitu dingin menusuk kalbu. Kau tidak bisa menyetir, tanya pria itu dengan nada mencibir. Maaf, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya akan mengganti kerusakan mobil Anda, Tuan. Ratu mengakui kesalahannya. Ia bukan orang yang tidak bertanggung jawab dan lari dari kesalahan yang dilakukannya. Kalau tahu pandanganmu buruk, kenapa tidak diam di rumah? Kau bisa menyebabkan orang lain celaka karena kelalaian kamu. Sial, maki pria itu. Saya sudah meminta maaf. Saya juga akan bertanggung jawab. Kenapa kau masih memakiku? Hiks. Ratu menangis dan membentak pria pemilik mobil. Ratu yang sedang sakit hati, menumpahkan tangisnya kembali. Ia menangis bukan karena pria asing itu membentak dan memakinya. Ia memang sedang menangis sejak di dalam mobil. Bahu gadis itu turun naik seiring isak tangisnya. Mereka berdiri, terdiam beberapa lamanya di bawah guyuran air hujan. Tangisannya semakin memilukan, membuat pria itu terenyuh mendengarnya. Dia maju dan mendekap Ratu. Gadis itu tersentak. Ia mendorong pria itu dan memarahinya. Apa yang Anda lakukan, Tuan? Memelukmu. Apalagi memangnya, jawabnya dengan santai. Saya tahu itu. Tapi, apa tujuan Anda memeluk saya? Saya bukan wanita murahan yang bisa Anda lecehkan. Ucap gadis itu dengan tatapan lurus ke dalam manik coklat mata pria asing di hadapannya. Kau menangis di depanku. Aku hanya berusaha menghibur. Sudahlah. Pria itu mengambil kartu nama dari dalam dompet lalu menyerahkannya kepada Ratu. Mobilku masih butuh biaya perbaikan. Ini kartu namaku. Sekarang, aku minta KTP-mu. Pria itu menadahkan tangan, meminta kartu identitas Ratu sebagai jaminan. Aku akan meneleponmu besok. Tidak usah khawatir, ucap Ratu. Ia menolak memberikan kartu identitasnya. Apa kau pikir, ucapan saja cukup menjadi jaminan bahwa kau tidak akan lari dari tanggung jawab? Maaf, aku tidak percaya. Berikan sekarang juga. Ratu menghela napas kesal. Ia terpaksa mengambil KTP di dalam mobil dan memberikannya. Pria itu pergi setelah mengambil kartu identitas Ratu. Kicauan burung lovebird di sebelah rumah gadis itu, membuatnya terbangun. Ratu merasakan seluruh tubuhnya nyeri, sepertinya karena benturan dalam kecelakaan semalam. Tubuhnya juga demam karena kehujanan. Sakit sekali. Sepertinya demam, gumam gadis itu sambil menempelkan telapak tangannya di kening. Sebaiknya izin ke kepala sekolah. Ratu mengirim pesan kepada kepala sekolah, memberitahukan bahwa ia sedang sakit. Setelah mengirim pesan, Ratu duduk bersandar di ranjangnya. Ia mengambil kartu nama yang tergeletak di atas nakas. Samuel Kurniawan, Manajer Eksekutif, Dori S. Farmaci. Dia pasti mengira aku tidak bertanggung jawab jika tidak menemuinya sekarang. Tapi, aku tidak bisa pergi hari ini. Tubuhku seolah remuk, sakit semua. Gadis itu menaruhnya kembali di atas nakas. Ia memesan bubur dari aplikasi online. Dengan langkah pelan, ia menuju ke dapur untuk mencari obat. Ia tidak mau memberitahu Haruna karena takut. Ratu takut jika Haruna tahu dengan keadaannya saat ini dan menjadi cemas karena dirinya. Ia lebih memilih membiarkan mereka tidak tahu. Ting tong. Cepat sekali, gumam gadis itu. Ia pikir, itu adalah pengantar makanan. Ratu melangkah pelan ke pintu depan. Ting tong. Suara bel rumahnya terus berbunyi. Ia merasa kesal.
Biasanya, pengantar makanan hanya menekan bel 2 kali saja. Namun, kali ini sampai berkali-kali. "Sebentar," Ratu menjawab dengan nada sedikit tinggi. Tenggorokannya yang sedang serak itu menjadi sakit. "Ceklek. Dasar wanita. Selalu lambat dalam segala hal," ucap pria bernama Samuel itu. Ya, orang yang berkali-kali membunyikan bel adalah pria yang mobilnya ditabrak oleh Ratu semalam. "Kamu?" Ratu menunjuk pria itu dengan tatapan tidak percaya. "Kenapa kamu tahu rumahku?" Pertanyaan itu membuat Samuel tertawa lebar. "Tentu saja dari kartu identitasmu." Konyol sekali pertanyaannya, batin Samuel. Pria itu masuk tanpa meminta izin. "Hei, aku tidak mempersilahkan kamu masuk. Cepat keluar dari rumahku." Ratu batuk-batuk karena berteriak. "Sudah kuduga. Aku datang membawakan bubur untukmu. Makanlah." "Aku menambahkan sedikit racun di dalam bubur itu," seloroh Samuel. "Dari mana dia tahu kalau aku sedang sakit?" "Tidak usah berpikir dari mana aku tahu kamu sakit," ucap Samuel. Ia duduk di sofa, meski Ratu sudah mengusirnya. "Dia tahu apa yang aku pikirkan?" tanya Ratu dalam hati. Pandangannya mengernyit, menatap pria yang sedang duduk di sofa. Pria itu seolah menganggap itu adalah rumahnya sendiri. Melihat Ratu hanya berdiri dan tidak membuka bubur yang ditaruh di atas meja, Samuel bangun, melangkah menuju dapur. Ratu semakin kesal. "Hei, kamu sangat tidak sopan. Aku mengusirmu, tapi kamu malah bersikap seolah ini rumah milikmu," gerutu gadis itu. "Dasar pria menyebalkan." "Ya, aku memang pria menyebalkan." Samuel mengambil mangkuk. Ia tidak melihat gadis itu membelalak saat mendengar ia bicara. "Siapa sebenarnya dia? Apa dia bisa membaca pikiranku?" "Aku tidak bisa membaca pikiran. Aku ahli membaca ekspresi wajah. Dari wajahmu saja sudah terbaca apa yang kau pikirkan." Ia menyerahkan bubur yang sudah dipindahkan ke dalam mangkuk. Ratu mengambil mangkuk itu lalu menaruhnya dengan kasar di atas meja dapur. "Oke, soal itu. Lalu, dari mana kau tahu kalau aku sakit? Kau di rumahmu, tidak mungkin melihat wajahku. Jadi, kenapa kau tahu kalau aku sakit?" "Itu hanya kebetulan. Tiba-tiba saja aku berpikir, mungkin saja kau sakit setelah kehujanan semalam." Pikiran sedih, ditambah kehujanan, membuat daya tahan tubuh melemah. "Aku menebak, mungkin kau akan demam," jelasnya panjang lebar. Ratu dan Samuel saling memandang. Alasan yang sempurna, pikir Ratu. Ia tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Samuel. Apalagi mereka tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Gadis ini, dia memiliki sihir apa? Sampai-sampai aku tidak bisa tidur semalaman dan datang ke sini pagi-pagi buta. Samuel terus memikirkan Ratu yang menangis di depannya sambil hujan-hujanan. Ia bisa menebak, jika itu bukan karena ia membentak gadis itu. Namun, ada hal lain yang membuatnya menangis sedemikian menyedihkan. "Permisi." Pengantar makanan tiba di depan pintu. Melihat pintunya terbuka, pengantar makanan tidak mengetuk. Dia mengucapkan salam. "Biar aku saja," ucap Samuel. Ia menahan Ratu untuk duduk di meja makan dan memakan bubur yang dibawa oleh Samuel. Pria itu benar-benar seperti pemilik rumah. Melangkah ke sana kemari dengan santai tanpa memedulikan kekesalan pemilik rumah. Ia menerima pesanan lalu membayarnya. "Terima kasih." Pengantar makanan pergi setelah mendapat bayaran. Di warung kopi seberang jalan, Raja melihatnya dengan pandangan sinis. "Siapa lagi pria itu?" tanya Raja dalam hati. Samuel menutup pintu, membuat Raja semakin cemburu. Pikirannya berkelana entah sampai mana. Ia datang ke sana karena ingin melihat Ratu, tapi ia justru melihat pria asing di rumah gadis itu. Ratu yang merasa kesal dengan sikap seenaknya dari pria itu. Ia mendorong Samuel sampai dia keluar dari rumah. Namun, lagi-lagi, ia dipergoki oleh Raja. Raja, pekik Ratu." Posisi tangannya menempel di punggung Samuel. Saking terkejutnya, ia sampai lupa. Tangan itu tetap di posisi itu, sampai Raja melirik tajam ke arah pria asing di samping kekasihnya. Mata gadis itu mengikuti arah pandangan Raja. Ia baru sadar kalau tangannya sejak tadi menyentuh punggung Samuel. Pria itu tidak mau pergi, meski Ratu terus memaksanya untuk pergi.
Apa, dia yang membuatmu menangis semalam? Tanya Samuel. Itu bukan urusanmu. Pergi dari sini sekarang juga, pinta ratu. Matanya memandang Samuel seperti seekor macan kumbang yang ingin bertarung. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Kenapa ratu begitu akrab dengannya? Pikiran raja dipenuhi pertanyaan. Begini Bung. Karena kau tidak menghargai ratuku yang cantik ini, jadi aku baru saja melamarnya, ucap Samuel dengan gayanya yang cuek. Apa? Tidak raja. Itu tidak benar. Dia hanya bercanda, terang gadis itu. Ia berusaha menjelaskan. Namun, pria di depannya itu bergeming, tidak merespon sama sekali. Sebaiknya, kamu pergi sekarang juga, usir Samuel kepada raja. Kamu yang pergi, hardiknya. Ratu semakin bingung untuk menjelaskan karena kekasihnya itu memandangnya dengan penuh kekecewaan. Aku mohon Samuel. Pergi dari rumahku. Samuel merogoh kunci motor di dalam saku jaketnya. Entah kenapa, ia merasa tidak rela. Namun, melihat gadis itu menunduk sedih, ia terpaksa pulang. Raja masih terpaku di tempatnya berdiri. Pintu rumahmu, sepertinya sudah rusak. Terbuka untuk siapa saja yang ingin masuk ke dalamnya. Aku baru tahu, kau, wanita seperti itu. Pria itu berbalik membelakangi ratu. Saat kakinya mulai melangkah, gadis itu berteriak. Pergi saja. Pergi. Aku tidak peduli kau menilaiku seperti apa. Aku tidak peduli. Beruak. Ratu masuk dan membanting pintu. Tubuhnya menggelosor turun dan terduduk bersandar ke pintu. Ia menangis pilu, melihat kekasihnya pergi tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Kata-kata pria itu sangat menusuk hati. Gadis itu tidak sanggup menahan rasa sakit di dadanya. Ujian demi ujian terus datang menguji cinta mereka. Keesokan harinya, Samuel kembali datang ke rumah ratu. Ia bersikap biasa, seperti tidak ada yang terjadi kemarin. Kali ini, ratu segera menutup pintu dan menguncinya. Kok dikunci? Tanya Samuel dengan wajah lesu. Pertama, karena aku akan pergi bekerja. Kedua, karena kau hanya orang asing, dan aku tidak suka jika ada orang asing masuk ke rumahku. Ketiga, aku sudah memberimu cek untuk biaya perbaikan mobilmu. Kita sudah tidak ada urusan. Jadi, tolong, jangan datang ke rumahku lagi. Oh ya, mana KTP-ku? Pinta ratu. Ia menadahkan tangan, meminta kartu identitas yang disita oleh Samuel. Cih, ganas sekali. Samuel menggerutu sambil mengambil kartu identitas gadis itu dari dalam dompet. Ini. Jangan mengusirku kalau aku datang. Aku akan patah hati kalau kau begitu, goda Samuel. Aku harap, kau, jangan menggangguku lagi. Ucap gadis itu. Ia tidak peduli dengan ucapan pria yang tidak ingin dikenalnya. Ratu masuk ke mobilnya, tapi Samuel menghadang di depan mobil gadis itu. Minggir. Aku menyukaimu ratu. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku lebih baik daripada pria yang kemarin datang ke rumahmu, ucapnya dengan percaya diri. Brak! Gadis itu turun kembali dari mobil dan membanting pintu mobil. Namanya adalah Raja. Bukan pria kemarin, dan dia. Kekasihku. Orang yang aku cintai. Hanya dia. Menyerah saja. Hah. Ya sudah. Kalau aku mau menjadi temanmu, boleh? Tanya Samuel penuh harap. Maaf. Wanita dan laki-laki tidak bisa berteman. Akan banyak masalah yang timbul. Urusan kita sudah selesai, semuanya sudah beres, jadi, jangan temui aku lagi. Jawab gadis itu dengan tegas. Ia membuka pintu mobil dan bersiap pergi. Namun, sebuah suara yang akrab memanggilnya. Kia. Ratu menghampiri Haruna dan tersenyum menyambutnya. Mama, panggilnya. Mereka berpelukan sesaat. Haruna menatap ke arah pria yang berdiri di belakang Ratu. Siapa dia? Haruna bertanya-tanya. Ia tidak pernah melihat pria itu. Satu-satunya laki-laki yang pernah bertemu dengannya hanyalah Danang. Ada apa mah? Tumben, pagi-pagi datang ke rumah Kia, ucapnya. Kia? Bukankah, namanya adalah Ratu? Kenapa mereka menyebut nama lain?
Samuel masih berdiri diam di samping mobil Ratu yang masih terparkir di garasi. "Mama dengar dari Sasha, katanya kamu sakit." "Benar sayang." Haruna menyentuh wajah gadis itu dengan khawatir. "Kia hanya demam biasa mah. Sudah sehat kok." "Ini Kia mau berangkat mengajar," jawab Ratu sambil tersenyum, meyakinkan kepada Haruna bahwa ia sudah sembuh. "Syukurlah kalau begitu. Sebenarnya, Mama kesini karena ada yang mau dibicarakan. Ini soal Raja." Haruna terus melirik ke arah Samuel. "Kita bicara di dalam," ajak gadis itu. "Di sini saja. Ini sangat mendesak." "Baiklah. Ada apa dengan Raja?" tanya Ratu penasaran. "Raja. Dia tiba-tiba saja ingin menetap di Korea. Ia mengambil penerbangan jam 9 pagi. Apa kalian sedang bertengkar?" Ratu tertegun. Ia tidak menyangka kalau Raja akan pergi meninggalkannya seperti ini. Tiba-tiba ia merasa dadanya sangat sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit dadanya. Ia merasa sulit untuk bernapas, karena separuh napasnya telah dibawa pergi oleh kekasihnya. Kalau dia mau pergi biarkan saja mah. Mungkin, itu yang terbaik menurut Raja. "Kia permisi," ucap Ratu berpamitan. Ia pergi bersama mobilnya. Tidak menghiraukan Haruna dan Samuel yang masih berdiri di halaman rumahnya. Dalam perjalanan, gadis itu menggerutu. "Memangnya siapa yang akan peduli? Terserah kalau kau mau pergi." "Aku tidak peduli," gerutunya. Bibirnya mungkin bisa mengatakan berjuta kebohongan. Namun, hatinya selalu mengatakan kejujuran. Ia memutar arah dan pergi menuju bandara. Sudah jam 8 kurang 15 menit. Ia berharap, dirinya tidak terlambat untuk menahan kepergian Raja. Ratu merasakan ketakutan luar biasa. Jantungnya berdebar-debar, tubuhnya gemetaran. Ia sangat gelisah karena terjebak kemacetan. Berkali-kali, ia memukul gagang kemudi dengan frustasi. "Aduh, kenapa harus macet sih?" gumam Ratu. Jam menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ia khawatir, dirinya akan terlambat. Air mata mulai merayap turun perlahan-lahan tanpa bisa dicegah oleh gadis itu.